Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah makan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, pasti sudah semangat ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silahkan rapikan dulu tempat duduknya. Silahkan kepada ketua untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ibu akan mengambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, ibu rasa anak ibu sudah paham dengan materi kita pada minggu lalu? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kita lanjut pada materi kita pada hari ini. Siapa yang tahu apa materi kita pada hari ini? Apa? Kurai keterangan hidup dalam menghindari sifat tamak. Ya, urai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Nah, apa saja poin-poin yang akan kita pelajari? Itu yang pertama, kita akan pelajari apa itu pengertian dari sifat tamak. Yang kedua, apa akibat buruk dari sifat tamak. Yang ketiga, kita akan memahami apa isi kandungan dari surat Al-Humazah. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu pengertian dari tamak. Nah, apakah anak ibu tahu apa itu pengertian dari tamak? Tidak tahu. Nah, tamak ini yaitu keinginan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Jadi, orang tamak ini menginginkan harta yang sangat banyak, ia tanpa memikirkan kehidupan akhirat. Nah, orang tamak ini beranggapan bahwa harta ini kekal, sedangkan harta itu hanya bersifat sementara. Nah, Islam memang menganjurkan kita untuk mencari kehidupan di dunia, namun kita tidak boleh melupakan kehidupan untuk akhirat nanti. Nah, sampai di sini apakah ibu sudah bisa memahami apa itu pengertian dari tamak? Sudah, Bu. Nah, kita lanjut kepada poin yang kedua, itu akibat buruk dari sifat tamak. Nah, akibat buruk dari sifat tamak ini ada 4. Yang pertama itu bakhil. Siapa anak ibu yang tahu apa itu bakhil? Tidak. Nah, bakhil ini yaitu seseorang yang enggan untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jadi orang tamak ini tidak ingin membagi hartanya kepada orang lain. Ia hanya mengumpulkan harta untuk dia sendiri. Nah, yang kedua yaitu akibat buruknya egois. Nah, jadi orang tamak ini hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang ketiga itu individualistis, yaitu orang tamak ini tidak peduli dengan lingkungannya. Apa yang terjadi di lingkungan ia tidak peduli, ia hanya memikirkan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ambisius, yaitu hasrat berpacu memperoleh harta. Nah, ia berpacu memperoleh harta dengan orang lain, siapa yang banyak harta begitu. Yang kelima itu menjadikan harta sebagai berhala. Maksudnya itu ia selalu memuja-muja hartanya. Ia tidak memikirkan kehidupan akhirat nanti. Nah, dengan 2 poin tadi apakah anak ibu sudah bisa memahami? Sudah, Bu. Nah, kita lanjut poin yang ketiga, yaitu kita akan memahami isi kandungan dari surat Al-Humazah. Nah, silahkan kita untuk membaca surat Al-Humazah secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah
Nah, siapa anak ibu yang bisa membacakan artinya? Ya, Bu. Ya, silahkan. 1. Hmm. Celakakah bagi setiap pengumpat dan pencelaka. Ya. 2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. 3. Dia manusia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. 4. Sekali-kali tidak pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. 5. Dan tahukah kamu apa neraka utama itu? Yaitu api azab Allah yang dinayalakan. 7. Yang membakar sampai ke hati. 8. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. 9. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, itulah arti dari surat Al-Humazah. Ibu ulangi kembali, yaitu pada ayat pertama itu wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi pengumpat dan pencela. Jadi ayat yang menunjukkan pengumpat itu likulli humazah. Ayat kedua yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ketiga, dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Yang keempat, sekali-kali tidak pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Ayat kelima, apakah neraka hutomah itu? Yaitu api Allah yang menyala-nyala. Ayat ketujuh, yang membakar sampai ke hati. Ayat ke-8, sungguh api itu ditutup kepada atas dari mereka. Ayat ke-9 artinya sedang mereka diikat pada tiang yang panjang. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu asbabun nuzul dari surat Al-Humazah. Siapa yang tahu apa arti dari Al-Humazah itu? Artinya yaitu pengumpat tadi. Pengumpat itu yaitu orang yang suka menghitung-hitung harta. Nah, yang mana surat Al-Humazah ini merupakan surat yang turun di kota Mekah yang terdiri dari 9 ayat. Nah, yang mana pada saat itu diriwayatkan oleh Utsman dan Ibnu Umar, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya. Ia selalu mengejek dan menghina Rasul dengan kekayaannya. Nah, kita masuk kepada kandungan dari surat Al-Humazah. Nah, kandungannya pada ayat pertama yaitu yang artinya celakalah bagi pengumpat dan pencela, yang mana kandungannya itu tentang orang yang suka mencela dan mengumpat. Kandungan pada ayat kedua yaitu perilaku orang kafir yang suka mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaan. Pada kandungan yang ketiga yaitu perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa kepada kesenangan, sedangkan tidak begitu. Nah, pada ayat kelima sampai ketujuh, tempat bagi orang yang pengumpat dan pencela ini yaitu pada neraka hutomah. Apa itu neraka hutomah tadi? Yaitu neraka yang terdapat api Allah yang menyala-nyala. Nah, pada ayat 8 dan 9 yaitu keadaan mereka di dalam neraka hutomah, mereka tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan diikat dengan tiang yang panjang. Nah, sampai di sini apakah anak ibu sudah bisa memahami? Sudah, Bu. Nah,
Mungkin sampai di sini. Jangan lupa anak ibu untuk mengerjakan tugas pada halaman 45 ya. Dan jangan lupa untuk membaca materi untuk minggu depan. Sekian dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.